Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria dengan NPM 1921020237 dari kelas A. Ini mempresentasikan makna hakikat suatu menurut filsafat. Definisi hakikat atau esensiasi adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperdulikan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain. Sehingga filsafat tergolong tersebut tidak termasuk hakikat suatu itu, yang disebut dalam ilmu mutakil atau kita sebut dengan akal sebagai jami'ah atau memuat dan mani atau menolak. Dan definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan filsafat adalah yang pertama ada pengertian filsafat hukum Islam. Baiklah, pengertian filsafat hukum Islam terdiri dari 3, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematik, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan masyarakat maupun aturan negara. Hukum adalah suatu peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku di mana manusia dalam lalu lintas kehidupannya. Secara tingkat hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam menurut kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam. Sumbernya, asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yang pertama ada wawancara atau argumen, memindahkan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasional atau verifikasi ujian empiridis atau perbincangan penutupan mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu dasar bukti kebenaran yang melalui eksperimen atau pencarian data lapangan. Selanjutnya ada yang kedua, segala hal sesuatu sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, memuat keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada tindakan sentuhan oleh pembicaraan filsafat, dan ada atau tidak ada permasalahannya. Filsafat merupakan bagian dari pembincangan hal ini yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan kehidupan lingkungan tertentu. Selanjutnya, semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan jimaah atau filsafat karena inilah universalisme filsafat. Selanjutnya ada yang ketiga, sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Demikian perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang-orang meskipun pada akhirnya adanya suatu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Selanjutnya ada yang keempat, itu radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya. Yang terakhir, radikal artinya akar, yang juga disebut archel sebagai ciri khusus fikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. Selanjutnya ada hakikat. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbincang tentang wujud materi sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga membicarakan tentang makna hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat atau berpikir radikal. Baiklah, berdasarkan 5 ciri tadi, filsafat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu, mengacu pada hukum, keraguan, atau segala hal. Bahkan sekalian alam atau segala hal dapat dilihat dari
berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran dan sistematis logis dan radikal. Adapun hal pemikiran oleh filsafat diantaranya atau filsuf diantaranya berkaitan dengan yang pertama, berhubungan dengan suatu yang bersifat metafisik atau tidak dilihat, yaitu tidak kelihatan gitu. Yang kedua ada berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Jadi ada hukumnya. Yang ketiga ada segala sesuatu yang rasional dan irasional. Dan selanjutnya itu yang keempat ada semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, hubungan dengan akal, rasa, pikiran, intusiasi, dan persepsi. Yang keenam ada hubungan dengan hakikat yang berbatasan dengan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, ada hubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, yang objek maupun yang subjek. Yang kedelapan ada hubungan dengan fungsi dan manfaat sesuatu yang diambil manusia atau yang dihindarinya. Yang kesembilan ada hubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap perbedaan penemuan hasil penemuan. Baiklah, sekian presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.